Salam, selamat malam. Bertemu lagi dalam ibadah streaming dimanapun saudara berada. Saya teramat yakin Tuhan sedang memberkati kita saat ini. Saya berikan tema khotbah saya malam hari ini, mencintai firman Tuhan lebih daripada emas. Kita ambil dari Mazmur 119 ayat 127 ya. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saya ulang lagi ya. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini pernyataan Daud. Daud seorang raja, kaya, terpandang, terhormat. Namun dia berkata bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, namun dia mencintai Tuhan, yaitu firman-Nya lebih daripada segalanya. Karena berbicara emas itu berbicara sesuatu yang berharga, sesuatu yang dibanggakan, yang lebih dicintainya biasanya. Namun Daud tidak berkata seperti itu. Dia lebih mencintai Taurat, firman Tuhan. Bahkan ayat 7 saya ulang lagi, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini satu pernyataan. Namun ironisnya sudah praktek sehari kita melihat banyak anak Tuhan itu lebih mencintai emas daripada firman Tuhan. Karena apa? Mencintai firman Tuhan itu nggak gampang, apalagi memiliki segalanya. Untuk mewujudkan kadang-kadang Tuhan izinkan kita menderita, kita harus bergumul, berpuasa dan lain-lainnya. Namun saudaraku, Daud tidak seperti itu, karena Daud kenal betul siapa Tuhannya, sehingga berkata dia mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Mencintai firman Tuhan itu bukan hanya bersedia mendengar, bukan hanya mendengar, namun harus mentaati. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan itu. Dan yang paling berat sudah kita melakukannya, itu namanya mencintainya. Mengapa perlu mencintai firman Tuhan? Mengapa? Kenapa Daud mau mencintai firman Tuhan? Dan mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan? Karena saudara, firman Tuhan kalau kita mencintai, ya hidup kita, pikiran kita, aspek kehidupan kita isinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memberikan hikmat, saudara. Karena hikmat itulah sudah akan menyelesaikan segala masalah yang pelik bagi saudara dan saya. 2 Timotius 3 ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 berkata begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Rupanya Timotius diingatkan oleh Paulus, engkau sejak kecil mengenal kitab suci. Dia mengenal kitab suci yang berisi firman Tuhan, kita akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Saudaraku, hikmat Tuhan itu kita perlukan, sangat kita perlukan. Maka nggak heran kalau Salomo berdoa waktu dia menjadi raja, bisa menjadi raja, yang pertama dia minta hikmat Tuhan. Karena saudaraku, hikmat Tuhan itu lebih penting. Karena hikmat Tuhan itu memampukan kita menghadapi tantangan yang sangat sulit dan pelik. Ya, saudaraku, itu yang pertama. Ya, kalau kita mencintai firman Tuhan, kita akan berikan hikmat Tuhan. Yang kedua, kalau kita mencintai firman Tuhan, kita akan dimampukan mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita berjalan hidup itu dengan semangat. Walaupun banyak tantangan, rintangan, jalan buntu, kadang-kadang kita menghadapi stagnasi, kadang-kadang kita menghadapi jalan yang tidak mungkin. Namun kalau kita mencintai firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan saat kita menghadapi seperti itu. Saudara, Abraham ada orang yang mengenal Tuhan. Di bahkan Alkitab mencatat Abraham adalah bapak orang yang beriman, sehingga dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Abraham mengerti. Jadi waktu Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Abraham mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, bahkan terjadi perbincangan, fellowship, tawar menawar antara Abraham dengan Bapa di surga atau dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin menghancurkannya. Sehingga kalau seandainya ada satu pun satu aja orang yang takut Tuhan, Tuhan akan menunda. Rupanya Sodom Gomora tidak ada yang takut Tuhan. Benar-benar kota yang menjijikan di mata, penuh dengan percilnya, percabulan, kenajisan yang benar-benar Tuhan muak melihat itu. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan.
Saudaraku, yang ketiga, Tuhan memberikan kemenangan dan keberhasilan kalau kita mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Mazmur 1 ayat 2-3 berkata begini, saudaraku. Mazmur 1, ya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau kita mencintai firman Tuhan, hidup kita, hati kita, segala aspek kehidupan kita penuhi, kita baca firman Tuhan. Kadang-kadang memang firman Tuhan nggak masuk akal, kadang-kadang kita tidak mengerti. Namun kalau kita terus baca, kita dengar, saudara, satu saat kita akan mengerti, satu saat kita tahu apa maksudnya firman Tuhan itu, saudaraku. Nah, saudaraku, hasilnya apa? Kalau kita mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya dan kita sering merenungkan firman Tuhan, saudaraku, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara dan saya, kalau kita mencintai firman Tuhan, saudara itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tuhan katakan, akulah air kehidupan. Sehingga kita perlu firman Tuhan. Saudaraku, kalau pohon itu ada tempat yang tepat seperti subur, saudaraku. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya katakan kehidupan rohani saudara, jasmani saudara akan subur. Karena saudara berada di tempat yang tepat. Apa saja, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan akhirnya setiap doa-doa kita, pergumulan kita, waktunya Tuhan tepat bagi Tuhan akan menjawabnya. Yang terakhir apa lagi? Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Inilah keuntungan kita. Kalau kita mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, saudaraku, kita akan beroleh kemenangan dan keberhasilan. Sudah ingin berhasil, sudah ingin kemenangan, cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Yosua mengalaminya. Yosua mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya dan merenungkannya dan melakukan dari dia, menyimpang ke kanan ke kiri, saudaraku. Dan akhirnya Alkitab mencatat Yosua merebut satu kota demi kota seluruh tanah perjanjian. Wow, alasannya kenapa? Karena Yosua mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, dan akhirnya Tuhan berikan kemenangan dan keberhasilan. Yang selanjutnya apa, saudaraku? Mendatangkan mujizat. Saudaraku, kalau kita mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, mujizat sudah tersedia bagi saudara dan saya. Di dalam Lukas 17, saudaraku, Lukas 17 mencatat begini, Lukas 17 mencatat begini, ya. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19, ya. Di sini ada seorang 10 kusta. Namun rupanya orang kusta ini ada yang mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Padahal kita tahu, kita mencatat kalau orang sakit kusta itu ada penyakit karena dosa, ada penyakit yang diakui penyakit akhirnya menuju kematian. Namun Tuhan bisa balik fakta, balik keadaan, karena orang yang kusta mencintai firman Tuhan. Ayat 19 berkata begini, lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Dan orang itu malah diselamatkan, saudaraku. Saudara ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, pergumulan saudara, ya. Cintai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Mujizat Tuhan sudah sediakan bagi saudara saat ini. Pegang janji Tuhan ini. Yang terakhir, saudara, mendatangkan berkat pemeliharaan. Elia mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Dia tanggalkan seluruh kota, dia lari ke sungai Kerit, berdoa, berpuasa di sana, ya. Dan Tuhan pelihara luar biasa, berhari-hari, saudara, berminggu-minggu, ya. Tuhan pelihara, melalui apa? Burung gagak mengirimkan daging. Wow, burung gagak, saya belajar burung itu burung yang paling egois, tidak pernah peduli dengan yang lainnya. Namun Tuhan pakai burung yang egois memelihara Elia. Tuhan pakai siapa pun akan memelihara saudara, menjadi berkat bagi saudara. Karena apa? Tuhan sanggup menggerakkan siapapun. Yang terpenting, saudaraku, mari kita mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Saudaraku, cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Karena apa? Yang pertama, kita akan mendengar hikmat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita akan dimampukan mengerti kehendak Tuhan, ya. Kita berikan kemenangan dan keberhasilan, dan mujizat Tuhan akan bagi saudara dan saya, dan kita akan mengalami berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maju terus, pantang mundur. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati. Selesai sudah berbicara, namun kami percaya Tuhan firman-Mu sedang bekerja untuk sedang jemaat-Mu yang menghadapi masalah. Biar mereka atau kami semua mencintai firman-Mu lebih dari segalanya. Bahkan nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.